Halo, nama saya Fatan Umar Rabani dengan NIM 230101211403110. Nama saya Alfian Fajarinanto dengan nomor NIM 2301012114021. Perkenalkan, nama saya Haliza Itsnawindira dengan NIM 230101211402232. Perkenalkan, nama saya Fian Aldo Yuristiawan, NIM 2300121140292. Perkenalkan, nama saya Rebani Azari Baharudin dengan nomor NIM 320101211409290. Perkenalkan, nama saya Cipta Flakul dengan NIM 230101211400283. Perkenalkan, namaku Salma Dewi Lestari dari Peternakan D dengan NIM 23012114022. Halo, nama saya Fatan Umar Rabani dari kelas Peternakan D, kelompok 1, Statistika dengan NIM 230101211403110. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Lab 2 Statistika yang berjudul Distribusi Frekuensi Histogram, Poligon, Frekuensi, Distribusi Frekuensi, Relatif, dan Ogive. Pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan dengan bilangan-bilangan pecahan yang memiliki angka desimal, dengan banyak angka di belakang koma. Dengan alasan kepresisian dalam penyajian data, setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat membuat distribusi frekuensi relatif, histogram, poligon, frekuensi, dan ogive. Yang kedua, tujuan. Agar setelah mempelajari materi tersebut, mahasiswa dapat memahami dan mengerjakan soal-soal seperti materi di bawah ini, serta melakukan praktikum dengan materi sebagai berikut, yaitu distribusi frekuensi relatif, histogram, poligon, dan ogive. Selanjutnya, bab 2. Isian materi singkat. 2.1. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kas-kas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar yang dihubungkan dengan masing-masing frekuensinya, sehingga memberikan keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari kumpulan suatu data. Untuk materi yang kedua itu adalah tentang distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi. Histogram adalah tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan sebagai manifestasi data binning. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian poligon dan ogive. Poligon adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah sisi atas yang berdekatan dengan nilai jarak frekuensi mutlak masing-masing. Dan ogive adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang telah disusun tabel dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif. Di sini saya akan memberitahukan contoh soal tentang distribusi frekuensi. Berikut ini nilai 80 siswa pada ujian akhir mata pelajaran matematika. Langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai tertinggi pada tabel di atas adalah 97 dan nilai terendah pada tabel di atas adalah 53. Jadi, range nilai tabel di atas adalah 97 dikurang 53, sama dengan 44. Yang kedua, tetapkan jumlah kelas menurut kaidah Strach, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,222 log N, sama dengan 1 ditambah 3,222 log 80, yang hasilnya 10 jika dibulatkan. Yang ketiga, lebar interval kelas D adalah 44/10, yang hasilnya adalah 4. 4 dibulatkan menjadi 5. 4 diambil bilangan 50 sebagai limit bawah,
untuk kelas pertama. Yang keempat, selanjutnya limit bawah untuk kelas kedua adalah 50 ditambah 5 sama dengan 55. Limit bawah kelas ketiga adalah 55 ditambah 5 sama dengan 60. Dan begitu pun seterusnya. Yang kelima, limit atas kelas interval yang bersesuaian adalah 54 untuk kelas pertama. 59 untuk kelas kedua, dan seterusnya. Yang keenam, gunakan terus untuk memasukkan data ke dalam interval kelas. Yang ketujuh, nilai tepi bawah kelas ke-1 50 dikurang 0,5 sama dengan 49,5. Nilai tepi atas kelas ke-1 adalah 54 ditambah 0,5 yang hasilnya adalah 54,5. Contohnya untuk distribusi frekuensi relatif, coba perhatikan tabel di sini. Nah, di situ frekuensi relatif itu adalah hasil dari frekuensi dibagi total frekuensinya. Contohnya yang untuk kelas pertama yaitu yang 1/80. Nah, frekuensi relatif dalam persennya itu kan 1,25. 1,25 itu diperoleh dari 1/80 dikali 100%. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang histogram. Di sini kan sudah ada contohnya ya. Tabel contohnya di hari pertama banyaknya siswa absen ada 5, di hari kedua ada 15, di hari ketiga ada 10, di hari keempat ada 15, di hari kelima ada 20, di hari keenam ada 25, di hari ketujuh ada 15, di hari ke-8 ada 10. Ya, selanjutnya kita membuat histogramnya ya. Yang pertama kita membuat grafiknya dulu, buat garisnya dulu di garis horizontal untuk hari ya. Terus garis vertikal untuk frekuensi atau banyaknya siswa absen. Lalu ditulis dulu di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Untuk frekuensinya tulis juga 5, 10, 15, 20, dan 25. Setelah itu kita membuat histogramnya dengan cara di hari pertama kan dengan frekuensi 5, terus dibuat histogramnya di hari kedua dengan frekuensi 15, di hari ketiga dengan frekuensi 10, di hari keempat dengan frekuensi 15, di hari kelima dengan frekuensi 20, di hari keenam dengan frekuensi 25, di hari ketujuh dengan frekuensi 15, di hari ke-8 dengan frekuensi 10. Setelah membuat histogram, lalu kita membuat poligonnya ya. Poligon sendiri kan merupakan garis yang melalui sisi atas persegi panjang pada tiap-tiap histogram atau yang menyambungkan histogram satu dengan histogram lainnya. Nah, ya untuk membuat poligon sendiri kita harus dari titik 0 ditarik ke titik tengah pada hari pertama di frekuensi 5, terus ditarik lagi ke titik tengah hari kedua, terus ditarik lagi ke titik tengah hari ketiga, ditarik lagi titik tengah ke hari keempat, ke hari kelima, ditarik ke titik tengah hari keenam, hari ketujuh, terus ditarik lagi titik tengah hari ke-8 sampai berakhir di hari ke-9. Itu yang dinamakan poligon. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal OGIF. Pada tabel tersebut terlihat bahwa ada rentang batas atas kelas F1 dan frekuensi kumulatif kurang dari F. Kolom pertama ialah rentang 71 sampai 75. Batas atas kelasnya adalah 75,5. F1-nya adalah 2, frekuensi kumulatifnya adalah 2. Kolom kedua yaitu rentang 76 sampai 80. Batas atas kelasnya 80,5,
F1-nya 4, frekuensi kumulatifnya 6. Kolom ketiga adalah rentang 81 sampai 85. Batas atas kelasnya 85,5, F1-nya adalah 12, frekuensi kumulatifnya adalah 18. Kolom keempat ada 86 sampai 90, batas atas kelasnya 90,5. F1-nya adalah 13, frekuensi kumulatifnya adalah 31. Kolom kelima ada pada rentang 91 sampai 95, batas atas kelasnya 95,5, F1-nya adalah 6, frekuensi kumulatifnya 37. Dan kolom terakhir yaitu kolom 6 ada rentang 96 sampai 100, yang mana batas atas kelasnya adalah 100,5, F1-nya adalah 3, frekuensi kumulatifnya kurang dari 40. Dan di samping adalah diagram OGIF yang menunjukkan pada tabel di samping. Dari semua materi yang udah disampaikan sama teman-teman tadi, dapat disimpulkan bahwa materi distribusi frekuensi relatif, histogram, poligon frekuensi, dan OGIF sangat dibutuhkan dalam membuat sebuah pendataan. Karena tanpa ada hal tersebut, pendataan akan sulit untuk diatur datanya, karena data yang kita teliti sangat banyak. Dengan adanya materi hal tersebut, maka penelitian dapat dilakukan dengan mudah karena ada teknik-teknik yang mempermudah atau memperjelas sebuah data yang masih rendah. Sekian dari kelompok 1, semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.